Sahabat inspirasi, pernahkah kamu merasa diremehkan? Saat kamu berusaha keras, justru ada saja yang mencoba menjatuhkanmu. Rasanya ingin membalas, ingin membuktikan bahwa mereka salah. Tapi tunggu dulu. Ada cara yang jauh lebih kuat dan elegan untuk menjawab semuanya. Di narasi inspiratif official hari ini, kita akan mengikuti kisah nyata tentang bagaimana kesuksesan, ketenangan, dan kebahagiaan bisa menjadi balasan terbaik atas perlakuan buruk. Pastikan kamu tonton sampai akhir, karena kisah ini bukan hanya akan membuka matamu, tapi mungkin juga akan mengubah caramu memandang setiap hinaan yang pernah kamu terima. Jangan lupa, like video ini, share ke temanmu yang butuh semangat baru, dan subscribe ke Narasi Inspiratif Official agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini. Andra, seorang pemuda berusia 24 tahun, baru saja memulai perjalanan barunya di sebuah perusahaan desain grafis ternama di kotanya. Ia bukan berasal dari keluarga berada, namun semangat dan ketekunannya membawa dia sampai ke titik ini. Lulus dengan beasiswa, Andra membuktikan dirinya berkali-kali bahwa kerja keras lebih berarti daripada latar belakang. Pagi itu, udara di kota masih terasa segar saat Andra melangkahkan kaki ke gedung kantornya yang tinggi. Jantungnya berdegup cepat, campuran antara semangat dan ketegangan. Ini adalah dunia baru, dunia profesional yang sudah lama ia impikan. Setibanya di lantai 12, tempat tim desain bekerja, Andra memperkenalkan dirinya dengan sopan kepada rekan-rekan barunya. Ada Dani, kepala tim yang tampak ramah. Lalu Rani, seorang desainer senior yang penuh gaya, dan Dika, pria berambut cepak dengan tatapan tajam yang seolah menilai Andra dari ujung kepala hingga kaki. Hari-hari awal Andra diisi dengan semangat belajar. Ia cepat beradaptasi, menyelesaikan proyek kecil yang diberikan Dani dengan hasil yang cukup memuaskan. Namun, tak butuh waktu lama untuk Andra menyadari bahwa tak semua orang di kantor itu menyambutnya dengan tangan terbuka. Setiap kali Andra mempresentasikan hasil desainnya, Dika kerap kali menghela napas panjang, seolah-olah menunjukkan kejengkelan. Rani, yang semula tampak ramah, mulai memberikan komentar-komentar halus yang menusuk. Bagus sih, tapi ya biasa aja, kurang greget. Ujar Rani suatu siang di depan seluruh tim, membuat Andra tercekat. Dika bahkan menimpali, anak baru, wajarlah kalau karyanya belum ada apa-apanya. Andra hanya tersenyum kaku. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ini ujian pertamanya di dunia kerja? Waktu berjalan, dan meski Andra sudah berusaha menunjukkan kemampuan terbaiknya, Dika dan Rani seolah tak pernah kehabisan cara untuk merendahkannya. Entah itu lewat bisikan di belakang, ekspresi sinis, atau komentar pedas yang dibungkus candaan. Suatu sore, saat Andra pulang kerja, ia berjalan sendirian di trotoar kota yang mulai gelap. Lampu-lampu jalan memantulkan bayangan langkah kakinya yang berat. Ia berpikir dalam hati, aku bisa marah, aku bisa membalas. Tapi, apa itu akan mengubah apapun? Di persimpangan jalan, Andra berhenti sejenak, melihat ke arah langit yang mulai dipenuhi bintang. Ada suara kecil dalam dirinya yang berbisik, jika mereka merendahkanmu, buktikan dengan tindakan, bukan dengan amarah. Ia pun melanjutkan langkahnya, lebih mantap dari sebelumnya, tanpa menyadari bahwa malam itu menjadi awal perubahan besar dalam hidupnya. Hari berganti hari, tekanan yang dirasakan Andra di kantor bukannya berkurang, malah semakin menjadi. Saat Andra mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan konsep desain barunya di hadapan manajer perusahaan, Dika dan Rani kembali menunjukkan sikap meremehkan. Ah, konsep kayak gitu udah basi, celetuk Dika sebelum Andra sempat berbicara. Rani hanya terkikik, menutup mulutnya dengan tangan sambil melirik ke arah Andra. Momen itu terjadi di ruang meeting, disaksikan rekan-rekan kerja lain. Seketika atmosfer ruangan berubah menjadi canggung. Andra menahan napas, berusaha tetap tenang. Ia tahu, jika ia membiarkan emosinya mengambil alih,
semua perjuangannya akan sia-sia. Dengan suara tenang namun tegas, Andra melanjutkan presentasinya. Ia memaparkan ide-idenya dengan percaya diri, membiarkan karyanya berbicara sendiri. Saat presentasi berakhir, semua mata tertuju pada manajer. Setelah hening beberapa detik, manajer itu tersenyum tipis dan berkata, "Andra, konsep ini segar. Saya suka pendekatan minimalis yang kamu gunakan. Kita akan coba aplikasikan untuk klien minggu depan." Senyuman kecil muncul di wajah Andra, tapi ia tidak lupa menangkap raut wajah Dika dan Rani yang berubah kaku. Itu adalah kemenangan kecil, namun ia tahu ini baru permulaan. Sayangnya, kemenangan itu justru memicu kecemburuan yang lebih besar. Sejak hari itu, sindiran Dika dan Rani makin tajam. Mereka berusaha menyeret rekan-rekan lain untuk ikut membicarakan Andra di belakang. Suatu sore di pantry kantor, saat Andra sedang mengambil kopi, ia mendengar pembicaraan mereka. "Bisa menang karena kasihan. Namanya juga anak baru," bisik Dika. "Iya, belum tentu bisa konsisten," sahut Rani, suaranya mengejek. Andra hanya berdiri membelakangi mereka, menahan gejolak dalam dadanya. Ia bisa saja berbalik dan membalas, tetapi ia memilih untuk diam. Di perjalanan pulang, sambil memegang cangkir kopi yang masih hangat di tangan, Andra berbicara pada dirinya sendiri. Ini bukan tentang mereka. Ini tentang aku, tentang seberapa jauh aku mau melangkah tanpa menyerah. Ia tahu, menghadapi ejekan bukan soal adu kata, melainkan adu langkah. Dan ia bertekad akan melangkah jauh, sangat jauh, hingga hinaan itu tak lagi bisa menyentuhnya. Sejak insiden di pantry itu, Andra mulai menarik diri dari interaksi yang tidak perlu. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di ruang kerjanya, fokus memperdalam skill desain. Ia belajar sendiri tentang tren-tren terbaru, bahkan mengikuti kursus daring di malam hari setelah pulang kerja. Ia tahu, satu-satunya cara untuk benar-benar membungkam keraguan bukanlah dengan kata-kata, tapi dengan hasil. Dan untuk itu, ia harus lebih baik dari sebelumnya. Namun, ujian tak berhenti datang. Suatu hari perusahaan mengumumkan lomba internal. Siapapun yang bisa merancang identitas visual terbaik untuk proyek besar mereka selanjutnya akan dipilih menjadi ketua tim desain proyek itu. Sebuah kesempatan langka dan sebuah tantangan yang besar. Saat mendengar pengumuman itu, Dika langsung menatap Andra sambil tersenyum sinis. "Kalau Andra ikut, kayaknya langsung gugur di babak ide," bisik Dika ke Rani, cukup keras sehingga Andra mendengarnya. Andra menunduk sebentar, menahan napas. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia harus ikut. Ini adalah kesempatan yang tak boleh ia lewatkan. Selama 2 minggu penuh, Andra mengurung diri dalam pekerjaannya. Ia datang lebih pagi, pulang lebih malam. Di saat rekan-rekannya bersantai atau mengobrol, Andra duduk sendiri, merancang ide-ide, mengutak-atik konsep, bahkan menguji langsung desainnya ke beberapa teman di luar kantor untuk mendapat masukan. Sementara itu, Dika dan Rani justru sibuk membangun opini. Mereka mulai menyebarkan rumor bahwa Andra ambisius berlebihan, bahwa ia hanya ingin mencari muka di depan manajemen. Beberapa rekan kerja mulai bersikap dingin pada Andra. Ia merasakannya, namun memilih tetap berjalan. Dalam kesendirian dan tekanan itu, Andra menemukan sesuatu. Ketangguhan yang selama ini belum pernah ia sadari dalam dirinya. Malam-malam panjang di meja kerja, tatapan sinis di kantor, bisikan-bisikan menusuk. Semuanya perlahan menempa Andra menjadi sosok yang lebih kuat. Di akhir minggu kedua, seluruh peserta lomba menyerahkan hasil karya mereka. Andra menghela napas panjang saat menyerahkan portofolionya. Entah apa yang akan terjadi, ia merasa lega karena telah memberikan semua yang ia bisa. Tapi, tanpa Andra ketahui, Dika punya rencana lain. Hari pengumuman pemenang pun tiba. Semua karyawan dikumpulkan di aula perusahaan. Suasana terasa tegang. Manajer kreatif berdiri di depan, membawa selembar kertas berisi hasil lomba. Setelah melalui penilaian yang ketat, ucap sang manajer,
Kami telah memilih konsep terbaik yang akan mewakili visi perusahaan dalam proyek besar ini. Semua menahan napas. Andra menatap lantai, berusaha menahan harapannya. Pemenangnya adalah Andra. Suara tepuk tangan bergema, tapi Andra hanya mendengar desiran darah di telinganya. Ia menoleh, melihat beberapa wajah kaget, beberapa lainnya menunjukkan ketidakpercayaan. Dika hanya menatap kosong, sementara Rani pura-pura sibuk dengan ponselnya. Tapi kemenangan Andra tidak berlangsung lama dalam keheningan. 2 hari kemudian, rumor mulai beredar. Ada yang menyebarkan kabar bahwa Andra menang karena kedekatan dengan manajer kreatif, bahwa ia bermain cantik untuk merebut posisi itu. Dan puncaknya, Dika menghadap ke HRD dan mengajukan komplain resmi. Ia menuduh Andra melakukan plagiat atas desain milik orang lain. Berita itu cepat menyebar. Andra dipanggil untuk klarifikasi. Walau ia bisa membuktikan seluruh proses desainnya otentik, lengkap dengan sketsa, draft, dan referensi kerja, tetap saja bayangan fitnah itu menggantung di udara. Banyak orang mulai melihat Andra dengan tatapan ragu. Beberapa teman yang tadinya mendukung perlahan menjauh. Dalam ruang klarifikasi itu, Andra duduk tegak. Ia menatap manajer HRD dengan mata jernih, lalu berkata, "Saya datang ke sini bukan untuk mencari masalah. Saya datang untuk belajar, bertumbuh, dan memberikan kontribusi. Kalau ada yang merasa terancam dengan usaha saya hanya bisa mendoakan semoga mereka menemukan ketenangan." Suasana ruangan mendadak hening. Beberapa hari kemudian, HRD resmi mengumumkan bahwa tuduhan Dika tidak berdasar. Nama Andra dipulihkan. Tapi lebih dari itu, sikap Andra yang tetap tenang di tengah badai justru membuat beberapa orang mulai menaruh hormat padanya. Di dalam dirinya, Andra tahu ini adalah pelajaran terbesar. Menghadapi hinaan, fitnah, dan keraguan. Bukan dengan emosi, tapi dengan konsistensi, bukti nyata, dan ketenangan yang kokoh. Malam itu, saat berjalan pulang di bawah langit berbintang, Andra tersenyum kecil. Ia paham satu hal, semakin keras mereka mencoba menjatuhkanku, semakin besar kekuatan yang tumbuh di dalam diriku. Beberapa minggu berlalu setelah klarifikasi itu. Andra mulai menjalani peran barunya sebagai ketua tim desain proyek. Tapi, tentu saja, jalan itu tidak mulus. Saat rapat pertama bersama tim, Dika duduk dengan tubuh menyandar malas di kursi, sesekali melontarkan komentar sinis. Rani ikut menatap Andra dengan tatapan seolah meragukan setiap kata-katanya. Beberapa anggota tim lainnya pun tampak canggung, terbawa pengaruh suasana. Andra tahu, ia tak bisa memaksa kepercayaan. "Kita mulai dari yang sederhana," kata Andra tenang, membagikan kertas berisi pembagian tugas. Ia mengajukan ide-ide kecil yang mudah dikerjakan, memberi ruang bagi semua anggota tim untuk bersuara. Setiap kritik diterima dengan lapang, setiap saran dipertimbangkan. Perlahan, sikap sabarnya mulai mengikis tembok ketidakpercayaan. Namun Dika tak tinggal diam. Dalam salah satu meeting, ia memotong penjelasan Andra di depan manajer proyek. "Saya rasa konsep ini kurang fresh. Mungkin kita butuh pendekatan lain yang lebih profesional," ucap Dika sambil melirik Andra seakan-akan mempertanyakan kapasitasnya. Suasana ruangan menegang, semua mata beralih ke Andra. Andra menarik napas dalam-dalam, menahan emosi yang sempat menggelegak. Ia tersenyum tipis dan menjawab, "Bagus sekali, Dika. Kalau kamu punya ide lain, silakan presentasikan. Saya yakin kita semua di sini ingin hasil terbaik." Dika terdiam, tidak siap dengan tantangan itu. Manajer proyek mengangguk puas, mencatat sesuatu di laptopnya. Ia melihat bagaimana Andra mengelola konflik kecil itu dengan tenang dan profesional. Di luar ruang rapat, Dika dan Rani membicarakan Andra lagi. "Dia sok suci banget ya," desis Rani. "Santai aja, gua punya rencana," jawab Dika dingin. Dika memang belum menyerah.
Dan rencana berikutnya lebih berani. Ia berusaha mengumpulkan beberapa anggota tim untuk menolak kepemimpinan Andra secara terang-terangan. Tapi, yang tidak Dika sadari, pelan-pelan beberapa orang mulai benar-benar melihat siapa yang profesional dan siapa yang tidak. Di mata banyak rekan, Andra semakin terlihat sebagai pemimpin yang layak dihormati. Suatu siang, seorang anggota tim yang selama ini diam-diam mengamati, menghampiri Andra. "Mas, kalau butuh bantuan tambahan untuk riset pasar, saya mau bantu," ucapnya sambil tersenyum tulus. Andra membalas senyuman itu. Ia tahu, kepercayaan sejati tidak dipaksakan. Ia dibangun, satu tindakan nyata demi tindakan nyata. Beberapa hari kemudian, Dika melancarkan aksinya. Ia mengajak sebagian anggota tim untuk membuat petisi tidak percaya kepada Andra, berharap menekan manajer proyek untuk menggantinya. Namun rencana itu berbalik arah. Saat Dika membagikan draft petisi secara diam-diam, beberapa anggota tim menolaknya secara langsung. "Maaf Dik, gue lihat Andra kerja keras. Kalau ada masalah, kenapa nggak langsung omongin baik-baik?" ujar salah satu dari mereka. Dika terpaku. Ia tak menyangka bahwa upayanya justru membuat posisinya sendiri dipertanyakan. Kabar tentang petisi itu akhirnya sampai ke manajer proyek. Alih-alih menegur Andra, manajer memanggil Dika untuk berbicara secara pribadi. Dalam pertemuan itu, manajer berkata, "Kami mencari pemimpin yang bisa membawa tim maju, bukan yang memperkeruh suasana. Mulai hari ini, fokuslah pada pekerjaanmu. Kalau ada keberatan profesional, bicarakan lewat jalur yang benar." Dika hanya bisa mengangguk dengan wajah masam. Di sisi lain, Andra terus memimpin dengan stabil. Ia tidak mengungkit masalah itu ke tim. Ia tidak mencari pembenaran. Ia tetap menunjukkan dengan sikap bahwa apapun yang terjadi, fokusnya adalah menghasilkan karya terbaik. Akhirnya, tibalah hari presentasi besar di depan direksi perusahaan. Seluruh tim berdiri di ruang rapat utama, menghadapi jajaran pimpinan yang menunggu. Andra maju ke depan, membawakan hasil kerja timnya. Ia mempresentasikan konsep desain, strategi branding, dan rencana implementasi dengan lugas dan percaya diri. Saat selesai, ruangan hening sejenak sebelum kemudian terdengar tepuk tangan dari salah satu direktur. "Karya yang solid. Tim Anda menunjukkan kualitas luar biasa," puji sang direktur. Andra menunduk hormat. Ia segera memberi isyarat kecil ke seluruh tim, mengajak mereka ikut berdiri bersamanya, menunjukkan bahwa keberhasilan ini adalah kerja semua orang, bukan hanya dirinya sendiri. Saat itu juga, banyak rekan kerja yang selama ini ragu mulai benar-benar mengakui Andra. Dan Dika, ia hanya bisa menyaksikan dari kursinya, sadar bahwa upayanya menjatuhkan Andra tidak berhasil. Malam itu saat semua orang sudah pulang, Andra berdiri di balkon gedung kantor, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Ia tersenyum kecil, membatin. Kebahagiaan dan ketenangan ini adalah jawaban terbaik untuk semua keraguan dan hinaan, dikata. Setelah presentasi besar itu, banyak perubahan yang mulai terasa di kantor. Rekan-rekan yang dulu ragu, kini mendekat. Beberapa bahkan mengajak Andra berdiskusi soal proyek baru, meminta pendapatnya, dan belajar dari pendekatannya yang tenang namun tegas. Dika? Ia mulai menarik diri. Tak lagi berani melontarkan komentar sinis di depan umum. Ia bekerja lebih diam, lebih berhati-hati. Suatu sore saat Andra sedang mengemasi dokumen di mejanya, Dika mendekat. "Andra, gue mau minta maaf," ucap Dika. Suaranya terdengar berat. Andra menoleh perlahan. Ia bisa saja membalas semua perlakuan buruk Dika selama ini, tapi ia memilih jalan lain. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Gue udah gak simpan dendam, Dik. Kita semua pernah salah langkah. Yang penting sekarang kita jalan bareng, demi tim." Dika tertegun. Ia tidak menyangka Andra akan semudah itu melepaskan sakit hati. Hari-hari berikutnya, suasana kantor berubah lebih harmonis. Proyek-proyek berjalan lebih lancar. Andra sendiri tetap rendah hati, tidak pernah membanggakan kemenangan kecil ini. Baginya,
Ini bukan tentang mengalahkan seseorang. Ini tentang mengalahkan amarah dan ego dalam dirinya sendiri. Di tengah perjalanan ini, Andra menemukan sesuatu yang lebih penting daripada sekadar status atau pengakuan. Ia menemukan bahwa ketenangan hati, sikap positif, dan kesabaran adalah kekuatan sejati. Dalam sebuah pertemuan internal, manajer proyek bahkan secara terbuka menyebut Andra sebagai contoh bagaimana seorang profesional seharusnya bertindak di tengah tekanan. Semua itu Andra dengarkan dengan hati lapang. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, tapi ia sudah membuktikan satu hal besar pada dirinya sendiri, bahwa menghadapi hinaan dengan kemuliaan sikap jauh lebih kuat daripada membalas dengan kemarahan. Beberapa bulan berlalu, karier Andra semakin menanjak. Ia diundang menjadi pembicara di seminar internal perusahaan bertema membangun mental tangguh di dunia kerja. Di hadapan ratusan karyawan, Andra berdiri membagikan kisahnya tanpa menyebut nama, tanpa membuka aib siapapun. Ia hanya menceritakan bagaimana ia pernah diragukan, dijatuhkan, bahkan dihina, dan bagaimana ia memilih untuk tetap fokus membangun dirinya sendiri. Banyak orang berpikir balas dendam adalah cara untuk membuktikan diri. Katanya, suara mantap. Tapi justru dengan terus berkembang, tetap tenang, dan menunjukkan kualitas melalui tindakan, kita memberi jawaban yang lebih dalam, lebih elegan. Hadirin menyimak dalam diam. Setelah seminar selesai, banyak yang menghampiri Andra. Ada yang mengucapkan terima kasih. Ada yang bercerita tentang pengalaman serupa. Ada pula yang hanya sekadar berjabat tangan, dengan mata berbinar penuh hormat. Malam harinya, saat Andra pulang dan masuk ke kamarnya, ia merebahkan diri di tempat tidur, menatap langit-langit, membiarkan keheningan mengisi ruang. Ia tersenyum kecil. Bukan karena akhirnya diakui, bukan karena karirnya naik, tapi karena ia tahu, jauh di dalam dirinya, ia sudah menang atas satu musuh terbesar, dirinya sendiri. Ia tidak perlu membuktikan apapun lagi kepada siapapun. Yang perlu ia lakukan hanyalah terus melangkah maju. Dengan hati yang penuh kedamaian dan pikiran yang tetap jernih. Dan itu, bagi Andra, adalah kemenangan sejati. Waktu terus berjalan. Di tempat kerjanya, Andra kini menjadi salah satu sosok yang dihormati, bukan karena jabatan, tapi karena karakternya. Ia mulai membimbing junior-junior yang baru masuk. Ia mengajarkan mereka bukan hanya soal kerja keras, tapi juga tentang pentingnya menjaga sikap di tengah tekanan dan hinaan. Suatu sore, saat duduk di kafe kecil dekat kantornya, Andra membuka jurnal pribadinya. Di sana, ia menulis satu kalimat sederhana. Jangan pernah membiarkan perkataan orang lain mendikte arah hidupmu. Jadilah nahkoda atas kapalmu sendiri. Kalimat itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk siapa saja yang sedang berjuang dalam diam, yang sedang terluka, tapi memilih tetap melangkah. Di kafe itu, Andra duduk lama, mengamati lalu lintas orang yang berlalu lalang. Setiap wajah yang lewat, bagai mengingatkannya bahwa setiap orang membawa pergumulannya sendiri. Ia belajar satu pelajaran penting dari semua yang telah dilaluinya. Bahwa kebaikan dan kesuksesan tidak perlu diumumkan. Mereka akan berbicara sendiri lewat tindakan dan hasil. Dan perjalanan itu bukan tentang siapa yang lebih keras berteriak, tapi tentang siapa yang mampu bertahan dengan hati yang tetap bersih. Sore itu, dengan langkah ringan, Andra berjalan pulang. Ia tahu masih banyak tantangan di depan, tapi ia siap karena ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa sejauh apapun badai datang, ia punya jangkar kuat di dalam hatinya. Beberapa minggu kemudian Andra mendapatkan surat resmi dari perusahaan. Ia dipilih untuk mengikuti program pengembangan kepemimpinan di luar negeri, sebuah penghargaan atas kontribusinya selama ini. Di dalam surat itu, ada satu kalimat yang tertulis, ketangguhan,
karakter, dan dedikasi Anda telah menjadi inspirasi bagi banyak orang di perusahaan ini. Andra terdiam sejenak. Ia teringat perjalanan panjangnya dari ejekan, keraguan, hingga akhirnya menjadi inspirasi. Ia tidak pernah berencana untuk membalas siapapun. Ia hanya fokus memperbaiki dirinya, mengabaikan kata-kata yang merendahkan, dan membiarkan kebaikan dalam dirinya tumbuh, sedikit demi sedikit. Dan hari ini, semua itu bermuara pada satu kenyataan, bahwa kebesaran sejati bukan tentang mengalahkan orang lain, tapi tentang mengalahkan rasa kecil dalam diri sendiri. Malam itu, sebelum berangkat ke luar negeri, Andra berdiri di depan cermin. Ia tersenyum pada pantulan dirinya sendiri. Bukan senyum sombong, tapi senyum syukur. Karena ia tahu, perjalanan ini bukan tentang pembuktian kepada dunia, melainkan tentang membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu bertahan, tumbuh, dan menang dengan elegan. Sahabat inspirasi, perjalanan Andra mengajarkan kita satu hal penting, bahwa dalam hidup ini, kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan tentang kita. Tapi, kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Ketika dihina, direndahkan, atau dianggap sebelah mata, pilihan kita ada dua: membalas dengan kebencian, atau membalas dengan kesuksesan dan ketenangan. Andra memilih jalan kedua, jalan yang sulit, tapi penuh kemenangan sejati. Ia tidak membiarkan kata-kata orang lain mendefinisikan siapa dirinya. Ia tidak mencari validasi dari luar. Ia membangun kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Dengan konsistensi, ketekunan, dan hati yang bersih. Dan lihatlah hasilnya. Tanpa perlu membalas satupun hinaan itu, ia membuktikan segalanya melalui pencapaiannya sendiri. Sahabat inspirasi, kisah ini mengingatkan kita. Bintang kebahagiaan terbaik adalah ketika kamu berhasil, tanpa harus membalas dendam. Kemenangan terbaik adalah ketika kamu tetap bahagia, meski orang lain berusaha menjatuhkanmu. Jadi, apapun yang kamu hadapi hari ini, tetaplah fokus membangun dirimu. Biarkan prestasi dan ketulusanmu yang berbicara. Terima kasih sudah menemani narasi inspiratif official hari ini. Jangan lupa, sahabat inspirasi, untuk like, share video ini kepada teman-temanmu yang mungkin sedang butuh semangat baru. Dan tentunya subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya dari kami. Sampai jumpa di kisah-kisah luar biasa berikutnya. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan teruslah menjadi inspirasi.